Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, khususnya bagi kita umat manusia. Pada hari ini kami dari kelompok 3 metodologi penelitian akan membawakan materi yang berjudul Rancangan Penelitian, Sumber dan Jenis Data pada Penelitian Kualitatif. Baik, yang pertama rancangan penelitian. Poin pembahasan yang pertama adalah masalah dalam penelitian kualitatif. Sebenarnya baik pada penelitian kuali maupun pada penelitian kuanti, hal yang pertama itu adalah mengetahui masalah apa yang akan dikaji terlebih dahulu. Nah, dari masalah itu dapat ditentukan judul penelitian apa yang akan kita teliti. Jadi masalah juga dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang ada di buku atau apa yang tertera di buku dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam konteks ini kan yang dibicarakan adalah penelitian kualitatif. Biasanya dalam masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif adalah masalah yang masih bersifat remang-remang atau belum jelas sehingga memerlukan penelitian lebih mendalam, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fokus penelitian. Jadi baik dalam kuali maupun kuanti, fokus penelitian itu tergantung dari rumusan masalah yang kita buat. Jadi rumusan masalah lah yang menjadi acuan atau yang menjadi patokan kita dalam melakukan suatu penelitian. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari kelompok 3. Langsung saja saya akan membahas bagian paradigma penelitian kualitatif dan judul penelitian kualitatif. Adapun yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu paradigma penelitian kualitatif. Dalam suatu penelitian, setiap penelitian menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Adapun maksud dari paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar suatu sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia atau buku konstruksi agama yang memandu amnesia dalam melakukan penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Berkaitan dengan paradigma atau cara pandang terhadap realitas kehidupan manusia, terdapat 2 paradigma dalam studi kualitatif, yaitu paradigma interpretatif dan paradigma kritikal. Densin atau Lincoln 2005 dalam bukunya menyatakan bahwa paradigma interpretatif mengandung beberapa pemikiran tentang realitas sosial, ilmu pengetahuan dan tujuan penelitian tentang situasi atau fenomena yang diteliti itu sendiri.
Paradigma ini menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemikiran seseorang individu berisikan arti atau makna diberikan individu tersebut terhadap pengalaman-pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu judul penelitian kualitatif. Adapun di sini judul penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Metode ini berangkat dari teori dan menghasilkan teori. Umumnya penelitian kualitatif mengangkat sebuah fenomena yang berkaitan dengan teori. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Perbankan Syariah 3 akan membahas materi tentang bentuk pertanyaan penelitian kualitatif. Yang pertama itu berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk perumusan masalah, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti mengeksplorasi atau memotret situasi sosial secara mendalam, luas, dan menyeluruh. Yang kedua itu rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Serta rumusan masalah yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial domain satu dengan yang lainnya. Untuk rumusan masalah asosiatif, hubungan terbagi dalam 3 bentuk, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal. Pertama, hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya masalah bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Sedangkan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan yang terakhir resiprokal yaitu hubungannya yang saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitiannya dan untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Basari, Prodi Perbankan Syariah 3, kelompok 3. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pilot study. Yang pertama, pengertian pilot study. Pilot study atau biasa disebut studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah pemikiran yang telah ditulis di dalam proposal. Dengan demikian, studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan dan memberikan solusi serta desain baik mengenai studi utama. Adapun keuntungan dari pelaksanaan pilot studi antara lain, yang pertama, memberi peringatan lebih awal tentang di mana kemungkinan penelitian utama akan gagal. Kedua, menjadi petunjuk kepada peneliti
pada bagian mana protokol akan gagal dijalankan atau diterapkan. Ketiga, memastikan apakah metode atau instrumen yang diusulkan atau direncanakan oleh peneliti cukup baik, sederhana, pantas, atau bersifat rumit. Yang kedua yaitu pengambilan data pilot. Ada pun langkah-langkah dalam menentukan penentuan studi pilot. Yang pertama, pengumpulan data awal, di mana peneliti terlebih dahulu menentukan bidang dan tema penelitian yang diminati. Kedua, melakukan analisis terhadap data awal. Ketiga, menyusun proposal penelitian sesuai dengan data awal. Adapun materi selanjutnya yaitu sumber dan jenis data. Yang pertama, sumber dan jenis data. Data adalah semua keterangan seseorang atau subjek penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, wawancara, ataupun metode lainnya, baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif untuk keperluan penelitian, yang memiliki tujuan untuk memperoleh data serta mendokumentasikannya. Data yang dikumpulkan melalui instrumen dan non-instrumen yang merupakan hal yang sangat penting, baik dari informasi kegiatan sendiri maupun pengalaman dari informan. Selanjutnya, sumber data. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan oleh seorang peneliti. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan di dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, suatu penelitian tentang beberapa jenis penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat di suatu daerah. Untuk itu dilakukan survei langsung di daerah tersebut. Adapun pembagian sumber data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang diperoleh secara langsung atau dari tangan pertama. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun contoh dari data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber melalui kuesioner, panel, ataupun hasil dari interview wawancara dengan narasumber. Sedangkan contoh dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan data-data lainnya. Adapun jenis-jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data yang diperoleh secara langsung atau data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, ataupun cara lain, disebut data primer. Data ini digali secara langsung oleh peneliti berupa data mentah yang bersifat apa adanya. Kedua, secara tidak langsung atau berasal dari sumber pustaka yang biasa disebut data sekunder. Data ini diperoleh dari sumber pustaka disebut data sekunder. Sumber pustaka dapat berupa data yang telah matang dan siap dianalisis, tetapi dapat juga berupa hasil penelitian yang memerlukan pengujian kebenarannya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melati dari Perbankan Syariah 3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peranan manusia sebagai instrumen penelitian. Pengertian kualitatif
sebagai instrumen dalam penelitiannya memiliki banyak peranan dan mengantisipasi berbagai isu etik yang akan muncul dalam proyek penelitiannya. Berikut pertanyaan yang perlu diajukan kepada peneliti. Bagaimana peran peneliti dapat memengaruhi hasil penelitian yang dilakukan, terutama jaminan memperoleh kualitas ilmiah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas dan analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Seorang peneliti kualitatif adalah instrumen atau alat utama untuk menghasilkan temuan penelitiannya. Oleh karena itu, kesuksesan data atau hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan atau keterampilan peneliti untuk menyediakan informasi dan menginterpretasikannya. Latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki peneliti merupakan salah satu faktor penentu dari kualitas data penelitian atau keberadaan dan kepercayaan data yang dihasilkan. Untuk menjadi seorang peneliti, kualitatif diperlukan berbagai persyaratan kemampuan khusus. Di antaranya, peneliti kualitatif adalah seorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang ilmuwan yang akan menghasilkan suatu produk pengetahuan. Penelitian berkontribusi menghasilkan produk pengetahuan yang sistematis, mengumpulkan, mentransformasi, dan menginterpretasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peneliti kualitatif adalah seorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang artis atau pekerja seni. Produk karyanya perlu memiliki gaya penulisan yang artistik yang dapat mengantarkan pembacanya seperti membaca suatu karya novel yang berkualitas baik bagi segi penulisan maupun dari segi bahasa yang digunakannya. Berikut berbagai kemampuan dan kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan mengenali pola-pola informasi atau data awal dari peneliti yang dilakukan sebelum membentuk pola atau belum saling berhubungan satu sama lainnya. Yang kedua, kemampuan melakukan perencanaan dan penyusunan sistem terhadap data yang ditemukan. Dengan kemampuan ini, penelitian akan mampu mengorganisasikan dan mengidentifikasi pola-pola yang sudah dikenali sebelumnya. Yang ketiga, kemampuan mengenali berbagai informasi penting dari data yang ditemukan untuk memberinya makna ke dalam fenomena yang diteliti. Yang keempat, kemampuan mengenali sebab-sebab ganda dari variasi kategori yang ditemukan dan variasi waktu sejalan dengan waktu penemuan. Yang kelima, kemampuan memiliki sikap empati dan memiliki kemampuan membina hubungan sosial dengan orang lain. Kedua kemampuan ini kemudian diintegrasikannya untuk memperoleh data penelitian yang benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti tanpa asumsi-asumsi peneliti sendiri. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Arif, Prodi Perbankan Syariah 3, perwakilan kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang membangun keakraban dengan informan. Menurut Holloway dan Wellers, tahun 1956 menjelaskan karakter penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif adalah seorang yang pendengar baik, tidak mudah menghakimi, ramah, terbuka, dan jujur serta fleksibel. Untuk itu, seorang peneliti pemula perlu secara terus-menerus melatih mendisiplinkan diri secara kontinu untuk dapat menjadi peneliti yang handal dan profesional. Selain itu, perlu adanya prinsip dasar etik yang dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif. Prinsip dasar etik merupakan landasan untuk mengatur kegiatan suatu penelitian. Pengaturan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan sesuai kaidah penelitian antara peneliti dan subjek penelitian. Subjek pada penelitian kualitatif adalah manusia, dan peneliti wajib mengikuti seluruh prinsip etik penelitian selama melakukan penelitian. Pertimbangan etik dalam studi kualitatif berkenaan dengan pemenuhan hak-hak informan. Monder, Birch, Jessup, dan Miller tahun 2005 menyatakan bahwa pemenuhan hak tersebut minimal memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menghargai hakikat dan martabat informan. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan peneliti untuk memenuhi hak-hak informan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas informan, kerahasiaan data, menghargai privasi dan dignity, dan menghormati otonomi. Berikut penjelasan masing-masing hal tersebut. Informan memiliki hak otonomi untuk menentukan keputusannya secara sadar dan sukarela dalam penelitian yang dilakukan. Untuk berprestasi dalam penelitian yang dilakukan, peneliti harus memberikan informasi lengkap tentang tujuan, manfaat, dan proses peneliti yang akan dilakukan, sehingga informan meneliti memahami seluruh proses penelitian yang diikutinya. Informan memiliki hak untuk menentukan dan melanjutkan keikutsertaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, NIM 01185081, nomor urut 21 dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu penentuan informan. Informan di sini merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan. Data di sini bisa diperoleh dari subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh objek riset. Interaksi di sini bisa berbentuk wawancara, diskusi dalam fokus grup, survei, dan lain sebagainya. Dan bisa juga dilakukan secara langsung atau dengan mediasi teknologi. Di sini dalam penentuan penelitian kualitatif, dalam penentuan subjeknya sering menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Di sini yang dimaksud dengan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial. Sedangkan teknik snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama akan menjadi semakin besar. Dalam hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan.
maka peneliti akan mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sehingga hal tersebut jumlah sampel akan semakin besar. Baik, selanjutnya ada 3 kondisi penentuan jumlah informan. Yang pertama, peneliti dapat menambahkan jumlah informan jika informan tersebut dirasakan masih kurang. Misalnya, penelitian didesain dengan menambahkan atau melibatkan 3 informan utama. Namun di sini dalam wawancara, jika masih terdapat variabel atau indikator yang belum cukup dalam informasi, maka peneliti akan menggunakan atau menambahkan informan hingga informasi tersebut diperoleh akan cukup. Yang kedua, peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasakan tersebut sudah mencukupi dalam penelitian. Misalnya, penelitian didesain dengan melibatkan 5 informan. Ternyata dengan 2 informan sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan menggunakan 2 informan saja. Yang terakhir, peneliti dapat menggantikan informan atau hal sulit dilakukan dalam penelitian kuantitatif atau informan tidak kooperatif dalam wawancara. Misalnya di sini informan tidak jujur dalam menjawab dan ada kesan sengaja dalam memberikan informasi palsu, maka di sini peneliti dapat menghentikan pengumpulan data dari informan tersebut. Baiklah, itu saja yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.